Indramayu. Ya, persoalannya di mana ini? Bahkan tengah jalan sekalipun, Pak. Tengah kota. Oh, pemerintah. Saya dataran di hati masing-masing. Baik, saat ini kami berada di Gedung Pendopo Indramayu, di mana pada hari ini Jumat tanggal 2 September tahun 2022 akan dilangsungkan aksi unjuk rasa yang akan disampaikan oleh Forum Peduli Indramayu, di mana Forum Peduli Indramayu ini terdiri dari berbagai macam komponen, baik dari unsur lembaga swadaya masyarakat dan juga organisasi masyarakat atau ormas, di antaranya Forum Pelangi dan Pusat Advokasi, kemudian Pekerja Seni Indramayu Paksi, kemudian Warung Nusantara 88, Wadia Warta Nusantara, Higerpin, Paguyuban, Pengemudi Indramayu PPI, dan Pembina Keluarga Besar Banten BPPKB, di mana aksi damai yang dilangsungkan pada hari ini menyampaikan tentang kesewenang-wenangan pemberian kebijakan dalam perizinan dan maupun penggunaan anggaran. Di antaranya ada 7 item yang akan disampaikan oleh peserta aksi melalui kegiatan orasi aksi damai yang akan dilangsungkan di alun-alun Pendopo Indramayu. Paling menekan dari permasalahan yang disampaikan pada hari ini terkait tentang perizinan, di mana ada beberapa kegiatan masyarakat atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang perizinannya masih dipertanyakan, termasuk permasalahan AMDAL dari pengembangan proyek Politama Propilindo. Selain itu pula, peserta aksi akan menanyakan tentang prioritas pembangunan yang memang bersifat mendesak di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, adanya kegiatan pembangunan pembenahan atau renovasi alun-alun yang mana disinyalir bukan merupakan skala prioritas dan urgensinya juga akan dipertanyakan oleh masyarakat. Selain itu, tidak dilibatkannya Bupati terhadap kesandingan Wakil Bupati Indramayu dalam penyelenggaraan pemerintahan juga bagian dari rangkaian orasi yang akan disampaikan oleh para peserta aksi. Untuk lebih jelasnya seperti apa kegiatan aksi damai yang dilakukan oleh FPI atau Forum Peduli Indramayu di alun-alun Pendopo Indramayu Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Itu sebuah persoalan. Masyarakat butuh kepastian dari pemerintah, sehingga masyarakat meyakini bahwa di tengah masyarakat. Tolong disikapi, Pak, masalah pedagang yang di depan pasar. Bayar. Kami yang di dalam rasa keberatan yang bayar retribusi setiap hari. Saya kalau misalnya ngomong 7.000 Belum ada AMDAL, sama saya belum ada. Ada di jalan, tapi proyeknya jalan. Prinsipnya mereka sudah masukan-masukan yang bagus bagi kita pemerintah daerah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kewenangan kita sekarang kita akan lanjuti. Tetapi apa yang mungkin tidak menjadi kewenangan kita akan koordinasikan dengan tingkat pihak yang terkait, BPS dan sebagainya. Insya Allah pada prinsipnya mereka sudah memberikan masukan kepada kita untuk sebagai koreksi bagi pemerintah juga. Tetapi yang mungkin mereka karena ketidaktahuan apa yang sudah kita laksanakan, sehingga karena tidak ada komunikasi sehingga menyebabkan ya mereka datang seperti itu. Tapi sebaiknya mereka pun juga harusnya datang pada kami dulu agar apa yang sudah kita laksanakan seperti apa langkah-langkah kita strategisnya sehingga menjadi clear gitu. Jangan sampai masuk ramai-ramai seperti ini. Ada berapa item tuntutan? Ya banyak hal, terutama isunya sebetulnya isu yang berkaitan dengan lingkungan terutama. Tapi insya Allah lah isu lingkungan ini karena menyangkut kaitan dengan kewenangan juga, dan mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan. Karena banyak target-target kita juga yang memang perlu kiranya untuk segera mendapatkan tindak lanjut kaitan pengawasan dan pengendalian. Di sini ada tulisan tamu yang berlapor. Berarti alun-alun miliknya Ibu Bupati.
Bupati, saya kira wakil bupati ini sama sekali beberapa bulan memang katakanlah dikasih kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, tapi kesininya luar biasa. Wakil bupati sama sekali tidak diperkenankan untuk katakanlah hadir di Indramayu, bahkan seperti itu. Tugas-tugas beliau secara undang-undang terabaikan. Dampak tidak dilibatkannya wakil bupati bagi masyarakat seperti apa sih pandangannya? Dampak dari masyarakat ini artinya kok seperti ini, tidak ada keharmonisan dengan pihak bupati dengan wakilnya, menimbulkan spekulasi-spekulasi yang kecewanya sangat luar biasa. Ketimpangan dalam menjalankan pemerintahan. Iya, ketimpangan ini terlihat ketika emang wakil bupati tidak diperankan untuk melaksanakan tugasnya sebagai wakil. Seyogianya ketika memang bupati berhalangan hadir atau tugas apapun itu bisa dilakukan. Salah satu bukti kemarin waktu interpelasi ya, interpelasi ini wakil bupati itu tidak dihadirkan. Hal itulah yang kami sangat sayangkan. Beberapa kali di medsos ini sangat sayangkan pembangunan alun-alun yang seyogianya itu saya kira dan kami pikir masyarakat itu belum diperlukan. Sementara di daerah-daerah terutama jalan-jalan infrastruktur yang katakanlah untuk peningkatan perekonomian masyarakat Indramayu itu tidak diperhatikan sama sekali. Mana pemerintah daerahnya? Dengarkan, kami membela Indramayu, masyarakat Indramayu. Kita sinergi dengan pemerintah kabupaten, kita ngawal kebijakan-kebijakan dari pemerintah kabupaten. Kita kecewa dengan tidak ditemuinya oleh Ibu Bupati karena ada beberapa item yang korelasinya dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan saat ini mungkin sudah jadi rahasia umum juga. Sebelumnya kita sudah informasikan bahwasannya masyarakat semakin bertanya, tanda tanya yang tadinya kecil jadi gede. Kenapa sih dalam setiap kegiatan tidak pernah melibatkan wakil bupati? Nah, ketika beberapa kali teman-teman dalam satu momen pernah ketemu dengan wakil bupati selalu menjawab tugas wakil bupati adalah menunggu seperti itu, menunggu perintah dari Ibu Bupati. Nah, hal ini kan kalau saya sih secara pribadi sebagai masyarakat umum dan di sini sebagai koordinator lapangan, yang pertama tadi sudah diungkapkan sangat kecewa ketika Ibu Bupati tidak bisa hadir dan menjawab beberapa pertanyaan dari masing-masing orator. Yang keduanya perlu ditindaklanjuti juga perihal masalah perizinan. Nah, karena sejatinya ketika perizinan itu baik secara administratif, ada kontribusi juga yang tadinya tidak ada jadi ada untuk PAD gitu. Juga di situ sentra industri pupuk yang notabene pernah dijadikan kunjungan kerja beberapa menteri. Iya. Nah, itu loh. Ini kan jadi momok yang luar biasa bagi kami para pegiat lingkungan. Kali Cimanuk itu sumber kehidupan masyarakat Indramayu. Ketika Kali Cimanuknya tercemari, bahkan yang lebih miris lagi, yang menggelitik bagi kami, di satu sisi air baku yang tersedia di Kali Cimanuk mungkin tidak layak pakai. PDAM sendiri konon informasinya akan mengimpor air dari Gunung Ciremai, Kuningan. Ini ada apa dengan air baku? Memang aspirasi kami tidak diterima dan tidak direalisasikan, tidak menutup kemungkinan lebih banyak akan berkembang. Dari kegiatan aksi yang digelar oleh FPI atau Forum Peduli Indramayu yang di dalamnya tergabung beberapa komunitas, ada dari pegiat lingkungan, pegiat hukum, seni, dan juga unsur-unsur lainnya, terus mendesak kepada pemerintah daerah agar bisa meluruskan terkait dengan dugaan perizinan yang tidak ditempuh oleh para pelaku usaha yang berdampak langsung terhadap permasalahan lingkungan, khususnya Sungai Cimanuk, di mana Sungai Cimanuk sendiri merupakan salah satu air baku penyedia bagi Perumdam Tirta Dharma Ayu. Sehingga pemerintah daerah dimohon agar segera menindaklanjuti terkait hal tersebut. Kemudian terkait dengan tidak dihadirkannya wakil bupati pada setiap kegiatan, itu juga merupakan rangkaian dari pertanyaan yang terus didesak oleh FPI agar bupati bisa berkolaborasi kembali dengan wakil bupati tentang penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Selain itu, skala prioritas pembangunan dengan disandingkannya renovasi alun-alun Kabupaten Indramayu merupakan sesuatu yang tidak begitu penting bagi masyarakat karena urgensinya juga masih dipertanyakan, mengingat masih banyak infrastruktur di wilayah Kabupaten Indramayu yang perlu dilakukan pembenahan.
Mereka berharap bahwa perwakilan-perwakilan baik dari Kepala Dinas DPMTS dan juga Kasat Pol PP bisa menyampaikan langsung kepada Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Indramayu Nina Agustina, untuk menindaklanjuti segala bentuk permohonan yang mereka sampaikan atas dasar aspirasi masyarakat. Jika demikian adanya apa yang disampaikan tidak bisa ditindaklanjuti, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan aksi dengan menghadirkan peserta lebih banyak lagi. Demikian yang dapat kami laporkan. Kru yang bertugas fokus Pantura, saya Robi dan KR dari alun-alun Indramayu mengabarkan.